Saya tanya ke akhwat ya, teman-teman. Kalau menyuci itu membuang bajunya atau kotorannya? Oke. Saya tanya ke teman-temannya ikhwan yang pria. Sekali lagi saya pastikan, menyuci itu membuang bendanya atau menghilangkan kotorannya? Kotorannya. Baik. Sekarang saya tanya pada semuanya. Kalau tidak kotor, mungkin nggak dicuci? Hah? Halo? Kalau tidak kotor, mungkin nggak dicuci? Baik. Baik. Sekali lagi, yang ketiga, yang terakhir. Jadi adanya kotor itu untuk menunjukkan yang bersih atau untuk mengotori pakaiannya? Ayo, bingung sekalian nggak apa-apa. Manfaat kotor itu, kotor, untuk menunjukkan yang bersih atau untuk mengotori pakaiannya? Bukan, yang mengotori itu andanya, gitu kan? Kotor itu diciptakan untuk mendapatkan bersihnya. Sebab kalau nggak ada kotor, nggak akan ketahuan bersihnya. Anda nggak mungkin nyuci kalau nggak ada kotoran, nggak ada kerjaan. Tapi supaya ketahuan itu bersih, ditampakkan yang kotornya. Kan harus ada pembanding. Dari mana taunya orang itu baik? Kalau ada yang buruknya, bisa dibandingkan. Tahu dari mana dia jujur? Kalau ada bohongnya. Tahu dari mana bersih? Kalau ada kotornya. Maksud saya, kotoran itu diciptakan bukan ingin mengotori pakaiannya, tapi ingin menghasilkan kebersihan di balik kotoran itu. Karena itu menyuci, itu membersihkan kotoran, bukan membuang bendanya. Tarik logika itu ke sini. Qad aflaha man zakkaha. Allah menciptakan sifat fujur bukan ingin menjadikan manusia itu terjebak dalam keburukan. Jadi jangan bertanya begini, kenapa Allah ciptakan sifat dusta? Kan saya nggak akan berdusta kalau begitu. Kenapa Allah ciptakan sifat sombong? Kan saya nggak akan sombong kalau begitu. Bukan, kata Allah, pada asalnya diciptakannya fujur dengan semua sifat ini adalah untuk menjadi katalis dalam bahasa kimia itu. Supaya dia bisa menstimulus supaya baiknya keluar. Sebab kalau nggak ada ini nggak akan muncul. Contoh, bisa nggak ada sabar kalau nggak ada marah? Antum pulang ke rumah, ketemu istri, tiba-tiba nyampe rumah, istri bilang, "Pak, sabar ya Pak, sabar," gitu. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Kira-kira respon antum gimana? Sayang, kamu sehat? Kan? Nggak mungkin kan? Ada amarah, pim. Mau marah nih, sabar aja, sabar, nggak usah dibalas. Nah, kapan ada sabar kalau ada pemicunya? Kapan ditemukan jujur? Ketika ada dusta. Jadi dusta itu diciptakan bukan ingin menjadikan Anda sebagai pendusta, tapi sebagai katalis supaya jujurnya muncul. Sabar diciptakan dan marah diciptakan untuk supaya yang baiknya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, sabarnya nggak akan naik.